iki odol, Sultan Jenggot, Lek Soflen, ini duit tok Prancis bisa ikut dari bawah. Ini kalau ini ada yang liontin, ini baju ini triliunan aset yang dikembangkan oleh tubuh manusia. Tangan, ada pabrik cincin, pabrik kutek, pedikur, ada jam tangan 11 miliar, jamnya sabun. Itu kan isinya apa? Itu kayaknya ada jam surga, ada jam neraka. Kita lihat jam istri. Itu baru di sini belum turun ke sini. Duit semua di bawah besar ini. Ini duit semua pakai celana itu karena ini. Celana dalam. Di zaman kayak gini kan belum warnanya biru. Mereknya Sony. Zaman kayak gini masih. Itu duit semua dari pantat keluar di kotoran pabrik WC. Amerika yang ngurus Amerika style, Polsek. Kalau di Jawa jubleng. Kalau keluarnya terlalu lancar, pabrik itu stop. Jabat, nggak bisa keluar. Berkolah. Males cap, males ceko, papers. Belum depannya ini. Karaoke. Itulah karena di depannya ini. Karaoke, LC. Pabrik depannya itu. Berapa itu? Itu berapa triliun? Itu manusia itu baru yang bisa digerakkan, belum yang lain. Tapi itu semua gak bisa mandiri, manusia untuk bersatu. Cuma orang hidup untuk bersatu. Iya, persatuan lah. Penopang manusia bisa bersatu. Itu cuma satu loh. Perasaan setara, tidak merasa lebih hebat dari yang lain. Yang lain, makanya penopang persatuan adalah ya. Kembali ke sikap hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Cuman orang itu gak mudah untuk menerima kerakyatan. Karena kerakyatan ini tiba-tiba orang jadi setara. Yang kamu bisa bilang kulo, yang hamba saya bisa bilang saya. Penikmat feodalisme gak bisa menerima kerakyatan. Karena kerakyatan itu butuh hati yang jernih. Butuh pancaran ketuhanan dalam hati kita untuk menerima perbedaan. Hati seperti itu adalah hati yang penuh hikmah. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Hebat nenek moyang kita itu untuk mengilah sampai orang bergambil hikmah. Hikmah ini loh. Nah orang kalau hikmahnya benar makanya hati dia bijaksana. Bijaksana itu apa? Dia menerima semuanya, ini tanggung jawabnya. Kang Edi asal Purwakarta, jadi gubernur. Tiba-tiba yang diurusi Purwakarta toh, itu namanya bijak sini. Makanya jangan ke sini. Kalau disakiti nama orang sini. Sudah. Jadi ikut sedih saya. Saya ini jadi saksi itu kesedihannya. Jadi bijaksana. Orang itu kalau tidak benar kami turunan ini, kami yang terbaik, dia bijaksana karena hikmahnya benar. Makanya harus hati-hati cari ulama hikmah itu. Nah orang kalau hikmahnya benar bijaksana, diajak musyawarah juga bisa. Kalau orang hikmahnya nggak benar, merasa benar sendiri, hikmahnya salah, nggak bijaksana, diajak musyawarah, nggak bisa, karena dia merasa benar sendiri, maka tidak bisa bermusyawarah. Apalagi diajak perwakilan, nggak bisa. Dia maunya mewakili, nggak mau diwakili, diberhentikan jadi ketua RT, bikin RT baru. Ini kan konsep luar biasa dari nenek moyang kita. Baru tercipta keadilan. Inilah yang menyebabkan karena santri dalam didikan para wali, meneruskan para wali, tugasnya menjaga wilayah. Maka begitu diganggu Belanda, para santri itu turun menjaga wilayah sampai hari ini. Makanya kerukunan selalu dijaga oleh kawan wali dan para santri sampai hari ini sebisa-bisanya.
sendiri, kita jaga kebersamaan. Doanya masih bersama yang lain tidak amin. Kita yang doa kecapean, amin. Kita sudah tahu. Alhamdulillahirobbil alamin. Begitu yang doa banyak dibawa ke alun-alun. Namanya istighosaku. Seluruh rakyat ikut terlibat. Ada yang jual nasi, ada yang jual balon. Roda ekonomi berputar, kerukunan terjaga. Tapi untuk menghidupi proses ini, kiai-kiai juga mengeluarkan kuatnya. Ada mulutan keluar duit, ada khol keluar duit, ada istighosah keluar duit. Makanya keberadaan pesantren untuk jaga NKRI ini membiayai kerumunan, akhirnya duitnya habis. Makanya pesantren-pesantren banyak yang bangunannya jelek. Itu kan mestinya tanggung jawab pemerintah. Iya kan? Nah itu diganti sama Kang Deddy. Itu kalau pemerintah yang nanggung itu untuk mengulutan seluruh daerah menjaga kerukunan, berapa duitnya itu kan sekali bulan mau itu. Satu majelis saja 50 juta mungkin habis. Satu Jakarta mungkin dari satu bulan mau itu bisa setengah triliun itu bisa habis. Itu kalau ditanggung Kapolres, Kapolres. Ditanggung Pangdam, habis duit. Untung kiai masih mau mengeluarkan uang untuk mandiri. Ya kan, orang soal yang masih rukun siapa? Orang mati 7 hari, gesek laku, ayam laku. Begitu siaran makam wali, dispariwisata laku, elok laku. Orang nyambut wali, jual nasi laku. Bahkan copet bisa hidup di makam parawat. Ini terus rukun. Dan karena itu kiai yang luar biasa adalah kiai ini dibagi dua. Karena orang kalau sudah ngomongin agama yang nggak ada musuh, karena nggak ada wasitnya, tertinggi dia. Nah makanya kiai itu dibagi dua, ada kiai sakti, ada kiai kurang sakti. Kalau kayak saya ini kiai kurang sakti, karena bisa diinterupsi. Nah kiai kalau paling sakti itu siapa? Kalau sudah khutbah, cuma itu nggak ada yang berani, siapa yang berani interupsi khotib? Absolut. Makanya kalau khotib biar nggak ngapur, itu dikasih mau gerak kan orang Jawa. Apa? Suruh bawa teks sama suruh bawa tongkat. Biar santun. Kalau teksnya ada, dia pasti itatullah. Lepas teksnya, ketiup kipas angin. Bawa tongkat ya itatullah. Tapi begitu teksnya hilang, tongkatnya nggak ada. Saudara Deddy, pasti begitu. Saudara, pasti begitu. Makanya ribut ke masjid. Makanya kalau cari yang gitu-gitu, coba tengok masjidnya nggak ada tongkatnya. Ini kultur yang sangat luar biasa. Nah ini juga harus dipahami. Makanya dengan sistem yang seperti itu, tanaman ini tumbuh. Akhrajah tahu bazaru ini benar-benar tanaman yang tumbuh, pokok-pokoknya tumbuh sampai buahnya ini mendominasi pasar. Menyenangkan. Orang sholat paling banyak di Indonesia, orang haji paling banyak Indonesia, hafal Quran paling banyak Indonesia, masjid belajar paling banyak di Indonesia. Pertumbuhan yang seperti ini nilai dimaksudkan dari kenapa kita mesti belajar ke tempat lain yang bisa tumbuh aja nggak dibut aja. Coba kita mau belajar kemana? Konsep di Saudi ngaji harus dicek semua oleh pemerintah. Di Suriah orang ngaji sendiri dioket oleh agama yang lain. Di Yaman, ya Allah, di Afghanistan, di Malaysia jam 9 sudah nggak boleh ngaji. Yang bisa seperti ini hanya di Indonesia. Hanya bangsa yang kayak kepribadiannya yang akan mampu menata masa depan. Kita ini gimana? Bangsa ini jelek-jelek. Punya presiden jelek, punya polisi jelek, semuanya jelek. Sampai punya ayam itu kalau gede yang Bangkok. Jambu gede dikit jambu Bangkok. Ada kencingnya kita setiap hari. Ya kan? Kekayaan mas. Betapa ini penting. Makanya kebanggaan kepada bangsa itu penting dan
putihnya laku. Iya. Pak Jawa Barat belum gitu. Karena Jawa Barat akan menjadi teladan bagi seluruh Indonesia. Orang Jawa segede ini, model ini, tiba-tiba, nggak pernah kita diperkenalkan wali-wali selain Syabdul Qadir. Jadi sekarang ada pasar wali baru. Kalau mau diterusin ya juga. Ini tata cara bagaimana Nahdlatul Ulama ini pasrai wilayah itu NKRI. Yang sampai kapanpun kita sudah nggak bisa lagi memilih wilayah yang lain. Sampai ke Jepang pakai paspor mana? Ke Amerika ditanya paspor. Bahkan haji yang mestinya walillahi ala nasi baiti. Haji itu diatur oleh otoritas negara tanpa visa dan tanpa paspor kita nggak bisa masuk ke Saudi. Tinggi mana perintah Tuhan sama aturan negara? Tapi kalah itu karena negara. Dan Nahdlatul Ulama yang dimulai dengan hari santri itu untuk mengingatkan bahwa kita ini adalah identitas dari suku budaya besar bangsa Indonesia yang tumbuh nazarnya akhrajat ahlu fa'azaru fustalato fastama'ana suti yujibu zirra'ani yaqidu bimul amma ba'du. Ini baru mukaddimah mulai karena harga banget ini. Terus besok-besok kapan-kapan kita lanjutkan ya ini ya. Ini harga nanti dia nanti pusat ya. Oh ya. Tiris. Ya, maaf. Lihat. Esoknya itulah saya kan. Daripada keliru. Dahar-dahar katanya keliru. Tuang. Itu dahar di pasar. Tuan harus. Ya, selain awalnya dari santri, atau santri kita KBI. Ya, kalau doa kita yang lain kita sudah umum. Doa yang satu yang harus kita menjadikan agar seperti kamu. Nah, semoga ada perempuan yang mau. Bahkan kita bilang sudah berdoa untuk bersama. Soalnya kami hayatina al-Fatihah.